Ceng, 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman dan sedulur-sedulur yang sudah hadir di channel saya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di subscribe dulu channel saya, di like, dan jika ada yang kurang di dalam penjelasan saya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan ya alat dan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat atau merakit semprot elektrik itu menggunakan selang panjang ya teman-teman. Seperti yang saya gunakan sendiri, yang sudah ada di video saya sebelumnya ya, yaitu mengenai semprot elektrik menggunakan selang panjang. Teman-teman bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Di situ teman-teman bisa ditonton ya, cara merakitnya dan bentuk-bentuk bahannya itu seperti apa ya teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan secara detail dan terperinci bahan-bahan apa saja ya yang kita gunakan untuk merakit semprot elektrik menggunakan selang panjang ya, karena kemarin juga sudah banyak teman-teman yang komentar ya mengenai alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk merakit semprot elektrik itu tadi teman-teman. Oke, bahan-bahan yang pertama yaitu yang akan kita persiapkan ya, mestinya kita punya semprot elektrik yang pertama ya. Semprot elektrik yang biasa saja atau yang ada engkolnya itu ya teman-teman, itu juga bisa. Pokoknya sembarang semprot elektrik. Kalau saya menggunakan semprot elektrik yang seperti ini teman-teman. Nah, lihat ya. Nah, seperti ini. Ini semprot elektrik yang biasa. Ya, yang biasa. Dan saya kemarin beli semprot elektrik ini seharga sekitar 450.000 teman-teman. Ini yang kapasitas standar ya, yang tidak kurang dan tidak lebih lah gitu. Oke, yang kedua bahan-bahannya yaitu selang sprayer ya, mestinya selang sprayer sepanjang 50 meter, atau teman-teman bisa beli di toko itu bilangnya selang kompresor ya, itu yang ukuran sekitar 8 mm ya, 8 mm teman-teman, sekitar itulah. Kalau tidak teman-teman bisa dilihat sendiri ya, ini gambarnya. Nah, gambarnya di sini ya. Nah, ini selang ini, jika kita beli selang itu di situ nanti ada petunjuknya sekitar sekian diameternya itu ada. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, itu ya. Nah, ini untuk selangnya itu. Saya menggunakan selang sepanjang 50 meter. Kemarin saya beli per gulung 50 meter itu sekitar 250.000 teman-teman. Ya. Dan sampai sekarang saya juga masih menggunakannya dan alhamdulillah awet ya. Tidak ada bocor, tidak ada apa ya. Kalau untuk menyemprot dengan tekanan dengan volume 2 jerigen ya, sampai sekarang masih tahan lah gitu teman-teman. Ya, karena daya semprotnya ya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lemah gitu. Ya dia standar, semprotan standar lah. Standar dia semprotannya tuh seperti semprotan kita gendong cap yang ori itu ya. Gitu. Oke, kemudian yang bahan selanjutnya adalah jerigen ya teman-teman.
Jangan lupa kita persiapkan jerigen. Itu saya menggunakan jerigen 32 liter per jerigennya. 32 liter itu saya menggunakan 2 buah jerigen ya teman-teman. Nah, ini kalau jerigen ini nanti kita satukan inputnya, racunnya itu kan nanti racunnya itu kan nanti keluar lewat kran. Nah, nanti kita menggabungkan dua rangkaian selang, kita buat selang segitiga. Itu gunanya segitiga itu menyatukan dua arus dari jerigen pertama sampai jerigen pertama dengan jerigen kedua menjadi satu arus untuk menuju semprot elektrik yang akan di outputkan melalui selang 50 meter tersebut gitu. Nah, jadi itu bahan-bahan yang ketiga ya, jerigen. Untuk bahan yang selanjutnya yaitu yang perlu teman-teman persiapkan adalah sambungan selang ya. Sambungan selang ini yang model segitiga. Nah, yang model segitiga inilah yang barusan saya jelaskan ya, untuk membuat rangkaian atau menyatukan dua arus racun yang keluar melalui dua jerigen untuk menjadi satu arus. Nah, ini selang segitiga ini teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk gambarnya selang sprayer udah ada tadi kan, jerigen bisa dilihat pada gambar ini. Dan selanjutnya sambungan selang yang model segitiga ya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini saya belinya di toko peralatan diesel ya. Nah, di situ nanti saya bilang sama penjualnya itu kita beli sambungan selang yang cabang 3. Nah, itu yang modelnya yang seperti pada gambar tadi ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sambungan selang yang model kran. Sambungan selang yang model kran ini kita perlukan 2 buah. 2 buah itu nanti kita pasangkan pada jerigen ya. Nah, karena jerigen yang kita pakai itu adalah 2 buah ya. Jadi sambungan selang yang model kran itu nanti akan kita pasang ke 2 buah jerigen tadi, masing-masing 1. Itu. Kenapa saya menggunakan sambungan selang yang model kran itu nanti kita pasangkan. Nah, pasangkan pada jerigen supaya ada krannya itu nanti bisa dibuka tutup. Nah, dan sambungan selang yang model kran ini dapat kita lihat pada gambar ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Cara pemasangannya di jerigen itu bagaimana? Nah, cara pemasangannya itu ya biasa kita seperti memasang kran-kran yang pada umumnya ya teman-teman. Nah, kita posisikan, pasang kran itu, kran sambungan selang yang model kran itu kita ambil yang pada bagian ini teman-teman, yang saya tunjuk ini, yang ada gambar tanda panah ini. Kita buka drat itu ya, dratnya. Kemudian kita lubangi pada jerigen. Jerigen itu yang kita lubangi pada bagian bawah ya teman-teman. Pada bagian bawah. Karena apa? Karena tekanan air yang sudah kita campurkan racun itu tadi, tekanan yang paling besar ada pada bagian bawah. Makanya apabila kita melubangi pada bagian bawah, kita kasih kran, nanti arus yang keluar itu akan semakin kencang. Dan arus itulah yang akan membantu perputaran dinamo pada mesin pompa semprot elektrik, sehingga menghasilkan semprotan yang lumayan bertenaga ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara memasangnya kran itu tadi ke jerigen ya? Yang pertama kita bisa melubangi jerigen dulu menggunakan besi panas atau solder juga bisa ya. Kita lubangi itu, lubangnya itu kira-kira sebesar drat yang ada pada kran itu tadi ya.
Dratnya tahu kan teman-teman, dratnya. Setelah kita lubangi sebesar drat, dalam kondisi panas lubang jerigen itu tadi, kita masukkan drat itu tadi dengan melumeri lem pipa ya teman-teman. Lem pipa, melumeri lem pipa dulu, kita masukkan drat pelan-pelan, kita putar dalam kondisi panas. Kenapa dalam kondisi panas? Itu nanti akan lubangnya akan membentuk drat, jadi sangat mudah nanti diputar ya, diputar dia, dan apabila sewaktu-waktu diganti juga mudah gitu. Kita putar sampai pol, sampai masuk semua, sampai agak-agak kencang lah teman-teman ya, atau bila perlu kencang lah gitu kan. Dan kita tunggu atau kita jemur sampai kering dia gitu. Jadi kalau umpamanya kita kasih lem ya, kalau kita kasih lem itu nanti tidak bocor ya teman-teman. Kalau kita kasih air racun tadi tidak bocor dia. Oke, itu tadi sambungan selang yang model kran ya, kita perlukan 2 buah. Kemudian yang selanjutnya adalah sambungan selang yang biasa. Ini sambungan selang yang biasa ini kita perlukan 2 buah yang modelnya seperti ini teman-teman. Ini gambarnya ya. Itu kita perlukan 2 buah. Kita pasangkan nanti pada bagian sambungan antara semprot elektrik dan selangnya gitu. Jadi dari semprot elektrik itu tadi ya, kita sambungkan ke selang 50 meter itu tadi, dan ujung selang yang 50 meter tadi kita sambungkan lagi gitu dengan sambungan selang yang kedua tadi gitu. Jadi nanti teman-teman akan saya kasih gambarnya ya, dan gambarnya ini nanti akan saya jelaskan juga biar agak paham sedikit gitu. Jadi yang kita perlukan itu tadi ya sambungan selang biasa yang 2 buah ya. Jadi untuk pangkal selang yang 50 meter dan ujung selang yang 50 meter. Itu udah, itu aja lah. Kemudian yang terakhir itu kita menggunakan klem teman-teman, klem selang ya. Teman-teman udah tahu kan, klem selang itu fungsinya seperti ikat pinggang ya, tapi dia untuk selang sprayer atau selang yang model kompresor ya teman-teman. Panas. Jadi fungsinya klem itu tadi yang seperti ini ya teman-teman gambarnya. Itu kita butuhkan 11 buah ya, banyak ya teman-teman, yang kita persiapkan 11 buah nanti. Itu gambarnya seperti ini teman-teman. Apabila kita tidak memakai klem, itu nanti akan terjadi kebocoran teman-teman. Kalau umpamanya bocor, nanti selangnya itu nanti akan masuk angin, sehingga semprotan pada sprayer yang ujung itu yang kita semprotkan itu nanti ya keluar angin gitu, nggak 100% daya arusnya tuh nggak terlalu maksimal gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi bahan-bahannya ya. Dan selanjutnya gambar skema atau rangkaiannya ya. Maaf sekali gambarnya itu saya gambar secara manual ya teman-teman, jadi kurang profesional. Paling tidak ya bisa membantu teman-teman untuk memahami lah gitu ya, untuk memahaminya. Dan gambarnya seperti ini ya teman-teman. Mulai dari atas itu 2 buah jerigen yang kita hubungkan ya menggunakan selang segitiga teman-teman. Ini jelaskan teman-teman gambarnya. Yang selang segitiga itu ada yang pada bagian bawah jerigen itu tadi ya, yaitu fungsinya itu untuk menyatukan 2 arus ya, untuk sebagai input ke semprot elektrik tuh tadi gitu. Jadi kalau umpamanya tidak memakai sambungan selang segitiga ya gimana ya teman-teman, sedangkan pompa semprot elektrik aja lubang inputnya cuma 1 teman-teman gitu loh. Jadi kalau kita tidak akali pakai sambungan selang yang segitiga
bagaimana kita menyatukan dua arus dari dua jirigen itu tadi itu teman-teman. Ini dua jirigen ini kita samakan dengan rangkaian paralel ya teman-teman gitu. Nah, ya itu. Jadi dan keuntungannya kita menggunakan dua jirigen ini ya seharusnya lebih dari jirigen itu tadi ya lebih bagus ya, karena satu jirigen itu mempunyai tekanan apabila digabungkan menjadi banyak sekali ya, kita rangkai menjadi satu arus itu pasti nanti tekanannya akan semakin besar dan membantu perputaran dari pompa semprot elektrik, sehingga daya semprotnya juga semakin lebih kencang teman-teman gitu. Jadi tapi ya teman-teman, tapi kalau untuk semprot elektrik itu kan pompanya itu kan kecil teman-teman. Jadi kalau kita perbesar lagi tekanannya, contohnya kita tidak memakai jirigen tapi memakai drum yang atau apa itu namanya itu tangki apa itu ya teman-teman, yang oranye itu kan besar, itu 2000 liter. Nah itu bisa mempengaruhi pompa semprot elektrik ya teman-teman, karena pompanya kecil teman-teman, bisa jebol gitu. Makanya yang standar aja ya maksimal ya sebesar kapasitas 100 liter lah teman-teman kita pakai ya gitu. Jadi kalau ini untuk jirigen masih apa ya, masih standar lah gitu. Satu jirigen itu 32 liter teman-teman. Jadi kalau dua jirigen itu ada 64 liter. Tekanan 64 liter itu ya sedang lah teman-teman. Teman-teman bisa dilihat ya, hasilnya itu ada pada video saya yang sebelumnya mengenai semprot elektrik memakai selang panjang 50 meter teman-teman. Teman-teman bisa dilihat di situ. Jika penjelasan di sini itu ada yang kurang paham karena hanya penjelasan saja, mengenai prakteknya teman-teman bisa dilihat pada video mengenai semprot elektrik menggunakan selang panjang 50 meter. Nah, oke, sekali lagi saya kasih gambarnya teman-teman. Gambarnya, skema gambarnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa di pause dulu video ini, di screenshot ya. Mana tahu bisa untuk rekomendasi ya teman-teman. Nah, dan ini selanjutnya bahan-bahannya ya teman-teman, bisa di screenshot juga. Nah ini dia. Nah, semoga penjelasan saya ini bisa membantu teman-teman dalam mencari rekomendasi semprot elektrik tanpa menggendong ya teman-teman. Capek-capek menggendong kita itu sebenarnya bekerja terlalu banyak, membuang tenaga itu apa ya, pemborosan tenaga itu namanya apa ya, sangat-sangat kurang efisien lah gitu. Oke teman-teman, dengan penjelasan saya ini jika kurang paham, teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Semoga video ini sangat bermanfaat ya, bermanfaat bagi teman-teman. Untuk itu semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.